Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Jauhar Tauhid karya Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Ibrahim Al-Laqani Al-Maki. Masuki bait 106 hingga ke 110. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Qadas siratu fal ibadu mukhtalif, mururuhum fasalimun wa mungtalif. Qadas siratu, demikian pula jembatan sirat. As-sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang harus dilewati oleh semua manusia menuju surga. Hal ini termasuk rukun iman kepada hari akhir dan termasuk perkara sam'iyah, yaitu hanya diketahui melalui wahyu. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Quran surat Maryam ayat ke-71. Fal ibadu mukhtalif mururuhum, maka para hamba berbeda-beda dalam cara mereka melewatinya atau melewati sirat itu. Perbedaan ini berdasarkan amal dan ketakwaan mereka di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada yang melaluinya secara kilat seperti angin, ada juga seperti kuda yang sangat cepat. Ada juga yang berjalan, merangkak, atau bahkan terseret-seret dan jatuh. Fasalimun wa mungtalif, maka ada yang selamat dan ada pula yang binasa. Fasalimun, orang yang berhasil melewati sirat dengan selamat dan masuk surga. Wa mungtalif, orang yang celaka atau terjatuh ke dalam neraka saat melewati sirat sebagai balasan dari dosa-dosa mereka. Bisa kita ambil hikmahnya dari bait di atas, bahwasanya mizan atau timbangan amal juga wajib diimani keberadaannya seperti sirat, jembatan yang dilewati manusia pada hari kiamat. Mereka berbeda-beda dalam melewatinya. Ada yang selamat dan ada juga yang celaka terjatuh. Wal arsyu wal kursiyyu tsummal qalamu wal katibunal lauhu kullun hikamu. Wal arsyu, adapun arsy. Arsy adalah makhluk terbesar yang diciptakan Allah sebagai singgahsananya. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak membutuhkan arsy, namun bersemayamnya atau beristawanya di atasnya sesuai dengan kebesarannya dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan di dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah yang bersemayam di atas arsy. Quran surat Toha ayat kelima. Wal kursiyyu yaitu kursi. Kursi juga makhluk besar. Disebut di dalam Al-Quran
Bismillahirrahmanirrahim. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya meliputi langit dan bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Menurut sebagian ulama, kursi berada di bawah arasy dan merupakan tempat dua kaki Allah yang layak baginya tanpa menyamakannya dengan makhluk. Jadi ayat-ayat mutasyabihat seperti ini jangan diartikan secara rasional tanpa menggunakan dalil. Nanti bisa salah paham karena harus membutuhkan penjelasan-penjelasan baik dari dalil Al-Quran atau hadis maupun dari ulama. Tsummal qalamu, kemudian kolam atau pena. Kalam adalah pena pertama yang diciptakan Allah. Sebagaimana dalam hadis, awal yang Allah ciptakan adalah kalam. Hadis riwayat Tirmidzi. Allah memerintahkannya untuk menulis semua takdir di lauhul mahfuz. Wal katibuna, dan para penulis. Maksudnya adalah malaikat pencatat amal. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat-malaikat mulia yang mencatat, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Infitar ayat 11 hingga ke-12. Al-lauhu, adapun lauh, maksudnya adalah lauhul mahfuz, yakni papan catatan yang menyimpan seluruh takdir makhluk dari awal hingga akhir. Disebutkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Quran surat Al-Buruj ayat 21 hingga 22. Kullun hikamu, semuanya adalah ciptaan yang penuh dengan hikmah. Artinya semua makhluk besar ini, arasy, kursi, qalam atau kalam, para malaikat penulis dan lauhul mahfuz diciptakan bukan dengan sia-sia, melainkan mengandung hikmah dan kebijaksanaan Allah. Maka bisa kita simpulkan bahwasannya arasy, kursi, kalam, malaikat pencatat dan lauhul mahfuz semuanya adalah makhluk ciptaan Allah yang penuh hikmah dan berfungsi dalam pengaturan alam semesta. La ihtiyajin wa bihal imanu yajib alaika ayyuhal insanu. La ihtiyajin, bukan karena membutuhkannya. Maksudnya Allah tidak menciptakan makhluk-makhluk seperti arasy, kursi, kalam, lauhul mahfuz dan para malaikat karena dia butuh kepada mereka. Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan makhluk. Sebagaimana dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu ghaniyun wa antul fuqara. Allah Maha Kaya dan kalian adalah orang-orang yang membutuhkannya. Quran surat Muhammad ayat ke-38. Ini menegaskan sifat istighnanya atau tidak membutuhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu Maha Kaya, tidak membutuhkan makhluk sedikit pun. Wa bihal imanu, dan terhadap semua itu beriman. Biha merujuk kepada hal-hal yang telah disebut sebelumnya, yaitu arasy, kursi, kalam, malaikat, pencatat dan lauhul mahfuz. Semua ini termasuk dalam rukun iman, khususnya iman kepada malaikat, kitab, qadar, hari kiamat. Tajib alaika ayyuhal insanu, wajib atasmu wahai manusia. Artinya wajib mengimaninya. Beriman kepada semua hal tersebut adalah kewajiban bagi setiap mukallaf atau orang yang dibebani hukum syariat.
Hal ini adalah bagian dari usuluddin atau pokok-pokok agama. Maka kita bisa ambil hikmahnya. Allah menciptakan arasy, kursi, kalam, para malaikat pencatat dan lauful mahfud bukan karena dia membutuhkan mereka, melainkan karena hikmah. Maka wajib atasmu wahai manusia untuk beriman kepada mereka semua. Wan naru haqqun ujidat kal jannah fala tamil li jahidin dzi jinnah. Wan naru haqqun, dan neraka itu benar-benar adanya. An-nar adalah salah satu bagian dari akhirat yang pasti ada menurut dalil syar'i. Termasuk rukun iman kepada hari akhir. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, fatakun narallati waquduhan nasu wal hijar. Perihalalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran surat Al-Baqarah ayat 24. Ujidat kal jannah, ia diciptakan sebagaimana surga. Neraka dan surga telah diciptakan saat ini, bukan hanya untuk diciptakan kelak. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Surga dan neraka sudah ada sekarang. Keduanya adalah makhluk kekal, tidak akan binasa. Dalilnya adalah hadis tentang perjalanan Isra Mi'raj, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat surga maupun neraka. Fala tamil li jahidin, maka jangan condong kepada orang yang mengingkarinya. Jahid artinya orang yang mengingkari keberadaan neraka atau surga. Bisa termasuk golongan sesat, seperti kelompok yang hanya percaya pada simbolisme surga dan neraka. Di jinnah, meskipun dia tampak cerdas atau cerdik. Di jinnah secara bahasa bisa bermakna orang yang licik atau yang cerdik, atau juga kadang bermakna orang gila. Jadi tergantung dari konteksnya. Makna dalam konteks bait ini, orang itu terlihat cerdas atau argumentatif. Jadi jangan tertipu. Tetapi sesat dalam keyakinan. Jangan tertipu oleh kecerdasannya. Tetaplah teguh di atas kebenaran. Makna seluruh dari bait di atas, bahwasanya neraka adalah nyata dan diciptakan sebagaimana surga. Maka jangan tertipu atau condong kepada orang yang mengingkarinya, meskipun ia terlihat pintar atau meyakinkan. Daru khuludin lis-sa'idi wasyaqi, mu'adzabun muna'amun mahma baqi. Daru khuludin, tempat tinggal abadi. Yang dimaksud adalah surga dan neraka sebagai tempat akhir manusia. Disebut Darul Khulud, yaitu tempat kekekalan, karena penghuninya kekal di dalamnya. Sesuai dengan nas-nas syar'i, mereka tidak akan keluar dari tempat itu untuk berpindah ke alam lain. Lis-sa'idi wasyaqi, bagi orang yang bahagia dan orang-orang yang celaka. Sa'id artinya orang yang beruntung, yaitu mereka yang beriman dan taat dan masuk surga. Asyaqi orang yang celaka, yaitu mereka yang kafir dan durhaka lalu masuk neraka. Keduanya akan menempati tempat masing-masing secara kekal berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Segolongan di surga dan segolongan lagi di neraka. Quran surat Asy-Syura ayat ke-7. Mu'adzabun muna'amun, ada yang disiksa dan ada yang diberi nikmat. Mu'adzab artinya orang yang disiksa di neraka.
Muna'amun artinya orang yang diberi nikmat di surga. Ini menggambarkan dua kondisi akhir manusia yang sangat kontras atau sangat berbeda. Kenikmatan abadi versus siksaan abadi. Sangatlah jauh berbeda. Mahma baqi, selama mereka kekal. Jadi mereka itu selamanya kekal. Maksudnya kondisi di sini dan nikmat itu terus berlangsung selama mereka ada di sana. Dan dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka kekal selamanya. Tidak ada akhir dari surga atau akhir dari neraka. Bagi para penghuninya yang sesuai dengan amal dan iman mereka. Maka bisa kita tarik kesimpulan dari bait syair di atas, bahwasanya surga dan neraka adalah tempat kekal bagi dua golongan manusia, yang berbahagia dan yang celaka. Masing-masing akan merasakan nikmat atau azab selama-lamanya. Wallahu a'lam bissawab.